Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kosongkan hati Anda, pikiran Anda. Hanya yang terpenting dalam hidup Anda yang ada di dalam dirimu sekarang, Allah, Rasulullah, keluargamu, rentangan waktu. Yang terpenting di dalam ruang dalam kehidupan ini, dan selebihnya disisihkan dulu. Polri, KPK, barang Bismillah, barangnya serasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal-qamaru bihusban. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان sama-sama fadhiyal وبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Fabiya sampai 3 kali supaya menjadi file di dalam diri kita dan menjadi soko guru segala pertimbangan hidup kita. Fabiya Allah Rabbikuma tukadziban. Ora sedih kowe, ora frustrasi, ora stres nek cagake iki. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibaan Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibaan Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadzibaan Sadaqallahu maulana al-azim. Al-Fatihah. Ini ruku apa sujud, masalahnya bukan bacaan sujudnya bener atau tidak, tapi karo-karone najis munggoladoh wudhu ngadus gede apa meneh wudhu dadi mlebu sembahyang jane ora sah kabeh. Ceritane mung dadi nek kowe dikon nulungi sing basa cilik-cilik ngono sik aku iki do adus aku iki. Do najis munggoladoh kabeh. Bisa kali kan munggoladoh. Masih ingat ya. Kalau yang ringan nama yang mukhafafah indah para wanita. Oke, saya teruskan. Nanti Anda banyak toko-toko itu justru mulai toko terang bulan ke selatan Beringharjo di situ ya toh. Terus apa sih toko kerajinan kayak jenis Wirota di situ, itu di situ pusatnya. Jadi makanya Jogja itu dikepung keraton, kekuasaan politik didampingi oleh masjid supaya politiknya itu ngawasi. Iki negara wudu apa negara tayamum, gitu kan? Nah, itu sing bisa mengidentifikasi masjidnya. Iki jebul tayamum ya ora. Tayamum iki wong guru ngatus gede. Bar saka Samas ya kan. Bab Samas khususan beliau ahlinya kan. Germo singkatan apa? Pengen mangan seger nyambut kayak mau lagi germo itu nggak di sini malah mau guru ya. Oke, di situ jadi politik
dikawal oleh nilai-nilai moral, nilai-nilai akidah, nilai-nilai agama, nilai-nilai paugeran, subosito, sakti turute, supaya ketika Anda masuk pasar itu Anda sudah terbimbing, ada keseimbangan antara pedang dengan keris, yang gitu, ada pusaka dengan kekuasaan. Nah, nanti kalau Anda keliru-keliru, Anda diseret ke timur, Wiroguna. Ditani kuwi. Kabudayaan gue ini aja nih ngalun-alun kuwi kabudayaan. Gue pelandangan, GD, gitu. Nah, di situ bukan kabudayaan. Nah, jadi Anda sudah tahu strukturnya ini semua. Nah, sekarang gini. Ini ada Mas Herman. Mas Herman, tepuk tangan untuk Mas Herman dulu. Sakit 15 bulan dan sempat mati sebentar. Lumayan nih Mas ya. Lumayan. Ceritanya Mas ya. Pengalaman mati piye ya, ceritanya. Dan sesuk do eksperimen di hutan mati. Jadi nek ditagih hutan terus mereka. Bayar. Karena kepala-kepala Bali itu, apa main mau mati wes beres orang bayar hutang. Dan Mas Herman yo ono unsur kuwi aja. Tapi beliau kemudian pakai kursi roda umroh dan tekan kono ki wajilat kulubuhu, tergetar hatinya oleh Ka'bah, terus sehat walafiat saiki preman meneh. Ning bedane pikirane nek 15 bulan yang lalu bendino pengen mateni wong wae. Terutama presidennya itu bupati Bupati. Tapi pengen dipateni. Cak mbok aku diperintah. Tak urute sapa sing dipateni. Dia menjulang nama Yanti njaluk digawi mateni wong. Wong ngobong gedung ndi wis bilang. Ah, saiki pikirane wis ora sehat saya. Anda itu, Mas Herman. Beliau ini teman saya sejak lama, sejak Padang Bulan awal ya Mas ya. Jadi induknya maknya dulu di Padang Bulan, dan Mas Herman ini adalah santri Padang Bulan sejak awal. Dan ketika saya dulu ngurusin bertengkar sama Pak Harto sama pemerintah membela orang-orang Kedungombo yang tersingkir naik karena desanya, kuburannya, masjidnya dilep jadi gedung gue. Nah saya sama Mas Herman ini yang bekerja bulan musuh tentara, setiap bulan ngirimi beras 1 truk untuk penduduk 2 desa yang tersingkir naik ke Green Belt dan seterusnya. Tapi ini cerita ngungkung lah, cerita ngungkung. Nah, terus ada teman-teman dari Betoro Katong dari Ponorogo. Nah Ponorogo ini ada, kalau Anda ingat Ronggo Warsito, Yosok Dipuro, Anda harus ingat Ponorogo, ada pesantren Tegal Sari, ono jurusan, ono Malu, ono Gandu, ono Melarang, ono Betis, tapi turute, nanti dia biar cerita. Nah ini Gontor tapi bagian di antara pesantren dengan warok. Jadi kalau warok ya beda, kalau pesantren ya beda. Tergantung pas butuh apa ya. Nah warok itu saya sarankan untuk dihidupkan kembali. Warok itu pokoknya satrio. Model Ponorogo memakai sini gagah gede jagoan memakai. Nah itu harus kita temukan formula modernnya, koordinatnya di mana. Sebab itu kan satrio pada zaman dan peta sosial budaya ketika itu, kemudian ada modernisasi, industrialisasi dan pasar bebas, sehingga pemetaan sosial menjadi berbeda, sehingga golek panggonane satrio wis ora ono saiki. Nek kowe dadi satrio iki nggonmu ning ndi serana. Nek dadi laundry gampang banget gitu. Kantor-kantor itu banget, gampang banget. Nek dadi satrio kaya warok kuwi, warok itu artinya warok, warok. Mamakna warok ya Ustaz. Warok kuwi. Dalam bahasa Arab warok. Sing arep pesantren langsung kratek-kratek. Mamakna warok. Mamakna warok. Ini mikrofon mereka tak tahu juga ya. Mama nama waro. Waro al-ifa al-makruh. Ya. Jadi menjaga diri dari sesuatu yang tidak baik. Nah, itu kan sudah tidak menjadi prinsip orang modern lagi yang gitu. Tapi kita nggak ngerasa nih, kita ini mencari ilmu saja. Oke. Terus ada teman-teman dari Bali, ada Mbak Mira, Mas Iman,
Mas Mustafa ini pokoknya Bonsa Sastrawan ya, untuk tolong memperkenalkan diri ya. Harus dikenalkan dulu, Pak, dikenalkan dulu aja. Tolong mikrofonnya. Karena ini yang divisi sastra dan majalah Sabana yang segera terbit mungkin bulan depan sudah bisa didapatkan. Jadi Anda harus ya, betul. Ya, Pak Mustafa. Sing cedok ya. Perintah dari Maulana Imam untuk menjelaskan, mengenalkan teman-teman ini namanya apa? Wayang Jengki Sunarta. Ya, ini agak pasti kembali karena ada wayangnya itu. Ya, kembali ya. Beliau adalah murid sekaligus juga pengawalannya, pengawal murid teman dan sebagian dari guru kita Unggulan Barangki, dan sangat mengenal Unggulan Barangki dalam episode Bali. Kan guru itu berapa episode? Episode 3 itu yang kenal banget Anu sama Mas Iman. Episode Bali ini Mas Bayar sama Mbak Mira, Mbak dalam anak penjelasan dan itu Mira Asra. Dia adalah juga murid anak angkatnya Embu yang sangat paham dengan bagaimana pernikahan Embu bagaimana itu sama melayani Ibu dalam hal yang sehari-hari sama juga kearifan Embu, bahkan mengetahui sejarah lengkap Embu itu di tangan Mbak Mira ini. Dan dia juga apa? Kesalahan itu juga Pak. Dia juga itu dari Unggulan Parung itu seorang guru yang muridnya banyak sekali, dan ini sebagai ucapan kasih para muridnya itu. Kemudian dalam majalah Sabana yang nomor 6 ini isinya tentang semua tentang Embu. Baik dengan tulis ya, ada tulisan dengan ada tulisan dari kedua. Jadi inilah perkenalan dari Bali. Nanti beliau keseluruhan beliau bahkan tadi 2 hari ini beliau ada di Jogja. Kita ngobrol tentang Embu, makin terkuat ada sekian puluh kata-kata itu sampai makin asik itu. Kita makan jadi bertanya saja. Saya sekolah. Akan bisa beliau sebentar dengan Mbak Mira beliau sama dia lebih cepat dulu saya. Kalau pengantin kita, saya ngomong boleh cepat. Benar ya Pak Ryan? Assalamualaikum. Selamatnya. Nama saya Wayang Jengki Sunarta. Jengki itu kalau di Jawa mungkin jengkol artinya. Itu nama kecil saya yang nama permainan apa sendiri beda-beda dengan Jengki. Walaupun saya tidak suka makan jengkol. Apa lagi ya? Saya dari Denpasar. Kalau teman-teman sempat mengunjungi blog saya atau ketik di Google, itu juga saya pernah nulis panjang tentang pertemuan saya dengan Embu tahun 93 waktu saya masih SMA kelas 2. Tapi kalau saya kisahkan di sini sangat panjang lebar sekali, jadi lebih baik baca di Google aja, mungkin ketik nama saya terus koma Embu, pasti ada tulisan tentang saya tentang Embu. Ada juga, saya juga menghimpun puisi-puisi Embu, juga tulisan teman-teman perihal Embu, dan juga foto-foto ada di blog Embu Landu Parangi blogspot.com. Embu Landu Parangi blogspot.com. Itu ada banyak tentang puisi-puisi Embu, terus tulisan dan sebagainya.
lebih baik saya baca puisi saja. Nanti sebelum Pak Mustafa. Ya, itu wilayah yang jangan diganggu karena Mustafa ini favoritnya semua penonton ACD. Pengalaman yang paling menarik dengan Umbu, mungkin saya salah satu murid yang paling sering dimaki-maki Umbu. Ya mungkin cara dia menyayangi saya seperti itu. Ya karena juga bandel juga sih, jadi diminta setor tulisan, esai atau apa, tapi sangat lambat saya kirim, kadang tidak saya kirim, terus Umbu sering bukan marah, artinya memang gaya orang Sumbanya muncul, jadi langsung aja spontan. Ya itu saya sangat kebal lah dengan makiannya, tapi itu biasa sekali. Saya juga sering menemani Umbu begadang sampai matahari terbit, dan Umbu ini paling kuat begadang. Tapi kalau siang tidurnya panjang sekali. Mbak Mira ini banyak tahu tentang Umbu lebih dekat, karena Umbu sekarang tinggal di rumahnya Mbak Mira. Jadi pada saat bersama Umbu sampai larut malam sampai pagi, banyak hal lah yang bisa saya serap dari Umbu. Terutama bukan pelajaran menulis puisi, tapi adalah pelajaran bagaimana memaknai dan menghadapi hidup. Itu yang banyak saya pelajari dari Umbu, bagaimana kesetiaan menjalani pilihan hidup, terutama puisi dan dunia sastra. Tapi puisi bagi Umbu bukan cuma puisi yang kita kenal secara harfiah, tapi puisi adalah kehidupan. Kehidupan adalah puisi. Itu suatu pelajaran besar yang bisa berkembang menjadi banyak tafsir. Dan sejak bersentuhan, berdekatan atau sering nongkrong bareng sama Umbu, dengan kediamannya, dengan kesunyiannya di tengah keramaian, dia memberikan aura-aura yang luar biasa, yang tergantung bagaimana kepekaan setiap orang untuk menyerap aura itu untuk sebagai bekal dalam mengarungi hidup. Dan banyak hal lagi yang tidak cukup dikisahkan di malam ini. Mungkin lain kali lah lewat tulisan atau apa bisa teman-teman membaca langsung tentang Umbu. Terima kasih Mas. Nanti kita nanti akan sampai kepada pembicaraan tentang Umbu dan nilai-nilainya, tapi teman-teman belum siap. Jadi mereka ibarat melihat preparat, belum ada mikroskopnya. Ya. Nah, ini kita pelan-pelan dikasih mereka propon. Nah, nanti akan sampai ke Umbu, pasti akan sampai ke. Jangan khawatir, Umbu akan bisa dipahami, Mustafa saja bisa dipahami. Karena Mustafa itu, kalau Rasulullah itu maksum, kalau Mustafa itu mahfud. Jadi Mustafa Hashim Al-Mahfud, orang yang oleh Allah sangat dijaga, sehingga tidak mungkin dia tidak diterima oleh Allah, kalau menurut perhitungan saya. Jadi bagaimana mungkin, misalnya Anda semua kan biasanya orang bertengkar karena hedonis, karena pengen punya mobil, cemburu sama tetangga punya motor baru. Mustafa terbebas dari semua itu. Ngebit ora iso. Buku mobil piye, gitu kan? Semua orang salamatul insan fi hifdzil lisan, ya. Orang kayak saya ini sangat penuh bahaya dan licin hidup saya karena saya fasih bicara. Dan itu adalah bahaya terbesar dalam hidup saya. Sehingga saya bisa tampak seperti orang yang pintar kan gitu. Padahal itu kan tampak saja. Sementara Mustafa dilindungi oleh Allah dengan dibikin lidahnya punya struktur sedemikian rupa, sehingga ngomongnya cerdas, sehingga dia tidak mungkin dituntut karena omongannya. Tidak mungkin. Ini dari alasan ini bingung saya.
jaksa wis bingung dhewe ya kan. Hakim akhirnya terus bebas. Jadi apa? Karena ini saya ingin menjelaskan Mustafa dan Umbu itu satu teori aja. Anda kan sudah pernah ada 6 kasta ya. Ada orang kuat, ada orang kuasa, orang kuat, orang kaya, orang pintar, orang terkenal, orang baik, orang mulia. Gitu ya. Mustafa diarani sugih piye? Ora. Piye ana wong sugih waktu ambine kaya ngono kuwi. Terkenal. Yo ora niat kok. Yo kepengin disuting barang gitu kan. Arep dadi wong apa? Nah, Umbu juga begitu. Kalau mengukur Umbu sederhana, semua orang itu ingin apa? Nomor satu ingin kaya, betul kan? Maka jangan ngomong mengenai KPK Polri, wong itu urusannya itu bukan KPK Polri, bukan hukum, urusannya itu bukan itu. Urusannya adalah mempertahankan tempat di mana dia bisa memperkaya diri. Pura-pura demokrasi, pura-pura hukum, pura-pura pasal, pra-peradilan. Dulu ketika Hamzah sama siapa dulu yang KPK di Bibit dulu di Polri bilang tidak bisa diperadilankan gitu kan. Sekarang bisa diperadilan ya ora coba ning Indonesia. Iku nek peradilan wis ora payu ditambahi siji meneh peradilan. Jadi kan Indonesia tuh begitu, pokoknya ad hoc. Jadi menungsonya jadi ad hoc, jadi asli itu menungso kata. PDI, jadi PDIP. Engko nek PDIP engko piye-piye akhire ana PDIP. Ini dari kita PKS Perjuangan. Pokoknya jadi kita hidup ini betul-betul seperti saran Allah. Jadi ini yang berlaku di Indonesia itu ayat innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Dunia hidup di dunia itu hanyalah permainan dan sendagura. Ngono wis. Dadi sesuk dipakai malaikat, lho ora ngerti ayate. Piye Pak Malik iki? Malaikat sing dikon-kon. Innamal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Ora tau maca Quran. Dolan ngono. Sendagura kok. Guyono gitu kan. Wes muter kabeh. Jadi kalau jelasin Umbu ya Mas Jengki, Umbu itu raja dan dia tinggalkan kerajaannya dan tidak seorang pun berani duduk di kursinya sampai hari ini. Sudah berapa tahun dia meninggalkan kerajaannya. Sementara semua orang sibuk-sibukan untuk menjadi raja. Meskipun bentuk raja sekarang bermacam-macam, ya bupati, ya gubernur, ya presiden, ya menteri. Jadi Umbu meninggalkan itu dengan sengaja dan gagah berani. Meninggalkan itu semua satu, apalagi tadi kuasa kuat. Umbu kuat dia. Wong makan cuma sarapan. Sehari itu main sarapan pitok mangan. Iya. Harus ngomong apa gue? Engko sarapan dhek ya jam-jam 8, jam 9 kok nek dhek keturun nanti jam 10 ora sarapan nganti sesuk lagi sarapan meneh. Apa ora medar. Jadi tidak ada makan siang, tidak ada makan malam. Dia hanya sarapan. Maka dia lolos sarapan 6 hari. 6 hari tidak sarapan berarti tidak makan sama sekali 6 hari. Kolaps. Sakit kan itu. Sampai mereka sekarang datang ke sini gara-gara Umbu sakit 6 hari tidak sarapan. Berarti tidak makan siang, tidak makan sore. Harus kuat dia. Awalnya kuat dia, sakti dia orang sarapan. Tuh, apalagi kaya. Mana Umbu kaya? Semua kekayaannya ditinggalkan oleh Umbu. Dia punya kuda berapa ribu dia tinggalkan. Nek pas mulai mereka lagi jupuk siji menurut. Dan kalau ingin tahu Umbu apa? Kekayaan dia tinggalkan. Kuasa dia tinggalkan. Kekuatan dia tinggalkan, apalagi kepandaian. Emang Umbu pernah pandai? Emang dia pernah mau menyusun kalimat beneran? Enggak pernah. Dia mesti ngomong ini, ini aja. Ya ininya di inilah. Jadi dia orang belum pinter. Ada dewi. Sementara gue pengen pinter bendina Umbu ini kalimatnya ini, M aja lah, ininya lah, di inilah itu.
Gitu. Jadi nek ditulis angel tapi ininya di ini. Kayak mbahku pamanku sing paling cilik kuwi suatu hari lupa nimba untuk mbah saya. Terus ayah saya adalah yang tertua anaknya mbah saya. Terus ayah saya dipanggil sama mbah saya, namanya Muhammad. Ayah saya itu, Mat, Lutfi kuangun kok. Terus ayah kan gugup, gini kuangun nih. Mbah juga lupa bahwa yang disebut anu itu tidak nimba pagi itu. Nah ayah juga tidak tanya, saking gugupnya, saking takutnya, gini kuangun nih Lutfi. Terus sudah pulang lupa. Seminggu kemudian datang lagi ketemu mbah lagi, mbah tanya, ya apa Lutfi kok anu tak bro? Empun mbah, empun kula anu Lutfi ini. Lho kan kena kapan anu aja anu kok. Oh. Terus mbah saya ya wis nek kok anu. Enak banget urip iki. Wong jan-jan iki karo HP-ne ning anu to. Kok bingung dhewe kok sing bener iki sing ndi? Sing bener iki BG kudune bebas apa ora? KPK kudune iso mentersengahkan apa ora? Kira cetha hukume. Jadi sebenarnya itu adalah hukum. Betul kan gitu. Nah apalagi terkenal, Umbu terkenal. Emang Umbu pernah mau terkenal? Jengki tahu ya bagaimana dulu kita punya majalah Horizon Sastra. Itu setiap orang tuh, waduh untuk masuk majalah sastra itu melebihi orang naik haji susahnya. Dan kalau ada satu saja puisi saya dimuat di majalah sastra Jakarta sana, itu waduh bangganya. Kalau jalan di Malioboro itu tersinggung orang tidak menyapa kita. Tersinggung sama orang kok tidak kenal saya, puisi saya baru sama Horizon. Terus saya punya teman Linus itu kalau jalan sama saya cekeran-keran sepatuan rasa andalan mari boro-boro karo aku, gue ono malam minggu kan duwe pacar sing ora duwe ya Linus karo aku tok. Laku wong loro kae karo mangkel kae asu gaji. Kowe ya baru mangkel sama cewek cowok yang di kapan itu. Lah kita malah mungkin pacaran mangan ora cetok. Gitu ya. Tapi kan karena kita dimuat di Horizon, Linus bisi tahu kita itu. Rumah sana, wong Horizon ini sing moco ya sopo. Itulah seniman tuh mas ya, gitulah. Jadi Umbu ini mas, kita tuh masuk puisi satu saja ke majalah sastra nasional itu bangganya luar biasa. Itu sama dengan Mas Herman delok Ka'bah habis semua yang lain. Tergetar hatinya. Umbu itu semua puisinya akan dimuat oleh majalah Horizon, full isinya Umbu. Seluruh majalah, seluruh isinya majalah itu puisinya Umbu. Umbu, dengar loh, mau dimuat puisi saya. Akhirnya dia ke Jakarta mas, naik kereta mas. Kantornya di jalan apa Mas Horizon dulu, di Jawa Jalan Menteng. Gereja Teresia itu kantor Horizon. Umbu malam-malam nyogok apa namanya satpamnya masuk kantornya, semua puisinya diambil, dicuri oleh Umbu. Puisinya Umbu yang akan dibuat itu dicuri sendiri, jangan sampai saya terkenal. Ngono ya. Ono wong kaya ngono. Kalau dia sampai dimuat seluruh majalah Horizon isinya puisinya Umbu tok kan, wah dia akan jadi malaikat dah kalau karuan. Sama Umbu dicuri, jangan sampai. Loh coba. Jadi Umbu itu zahid total zahidnya. Udah, apa saja udah. Seluruh mau jadi orang mulia enggak. Anda enggak tahu agamanya apa, Gus. Tapi jangan ngomong tauhid sama dia. Dia ahli tauhid. Sing ngerti mengaku. Karena dia tidak akan ngomong. Sama dengan temannya aja di surga itu kalau bilang, kamu kalau berbuat baik jangan sampai orang tahu. Kalau perlu salah jangan ketahuan Allah. Iki krungu ustaz-ustaz bisa dihalalkan darahnya. Masuk Gusti Allah gak ngerteni awakmu semua. Itu namanya retorika.
namanya itu kan apa exaggerasi penyangatan apa ya kalau dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kita itu saking hati-hatinya jangan sampai perbuatan baik kita itu menjadi takabur. Maka sholat pun kalau bisa jangan sampai ketahuan Allah. Ini kan menyengengnya sekali. Dapur mati. Itu. Jadi kalau saya bantuin Mas Jengki aja bahwa umbu itu kalau akan kita pelajari coba pintunya itu tadi. Dan itu fakta hidupnya umbu seperti itu. Dan dia tidak pernah menggurui, tidak pernah menceramai, tidak pernah maki-maki. Bagus, maki-maki. Tidak ada yang lebih nikmat lebih dimaki-maki oleh umbu. Itu dan seterusnya banyak cerita. Nanti kita cerita yang lucu-lucu ya Mas Iman ya. Yang lucu-lucu yang orang lain tidak akan paham. Aku jam 11 pengen diparani keluar kita. Ya Mas. Metu loro itu kudu mlaku ki aku ning mburine nek mlaku. Kaya wong badri. Ora ning pinggire ora. Belakangnya ono jlong gede dhuwur awake to jlong mbuki. Terus jangan warung ngarep THR. Jangan kemana kae ning warung pojoke warung ini toro kae. Wis ngombe teh, ngerokok jam 11 bengi. Nganti jam 4 esuk ki yo ning ngerokok. Ngombe ngerokok. Orang ngomong sak kata. Tiba-tiba jam 4 lihat bisnya lewat belum? Lu bisa apa Mas? Bis Agung dari Malang. Udah lewat belum? Aku ya oke Mas, aku terus metu ndelok bis liwat dulu. Jadi dulu itu Mas bis malam. Namanya yang paling keren bis Agung Anugerah. Itu jurusan Jogja Malang, Malang Jogja bis malam. Jadi kalau jam 9 berangkat dari Malang, jam 4 pagi sampai di Jogja, dulu terminalnya di THR, di Jalan Gondomanan, belum ada Gilangan dan seterusnya. Jadi belinya di situ. Jadi tujuannya umbu ngajak saya itu untuk melihat bis yang sudah datang itu belum. Umbunya sendiri di dalam gini dia mau melihat bisnya. Nggak ngerti apa sebabnya kok bisa sih di cinta. Soalnya dia cinta kalau bocah jenenge MM gitu ya, bukan Nahdlatul Muhammadiyah. MM yang kelak menjadi istrinya seorang bupati di Bali. Jadi dia membayangkan kekasihnya dalam batin, ya, bukan kekasih beneran. Dia sendiri tidak berani melihat cewek itu. Jadi bagi dia begitu aku menerapkan cintaku batal. Jadi dropnya lagi. Berarti malam minggu gak usah lah. Datanglah ke sana. Aku yang apel Mas. Bro. Kenongin saya negeri. Bes, ini besnya ini umbu keperluannya membayangkan bahwa Nani Mirna itu tadi malam berangkat dari Malang masuk Jogja jam 4. Padahal kan enggak. Nani kan enggak. Ya dia juga enggak tahu Nani di mana yang enggak tahu. Tapi pokoknya dia berkhayal. Nani sudah kayak gitu. Ketua ngomong berarti Allah ya. Ini tadi naik kue dulu kadang-kadang aku rodaitan ya sekumon lah. Kue pendidikan ngono kuwi. Wes, terus nanti udah bisnya udah masuk, dia juga tidak ngeliat bis itu Mas. Ya main kelas mereka, udah Mas udah lewat, oh ya udah pulang kita. Udah. Nanti jam 11 begini terus besok dia telepon beli tiket kita. Kemana Mas? Malang lah. Terus tak pakai tiket Mas. Jurusan Jogja Malang. Jadi malamnya dia naik bis tak terkenang. Orang terminal, orang posnya untuk berangkat di Jalan Mangkunbumi. Saya antar sampai naik, duduk, udah tunggu naik bis malam ke Malang. Nah, tempatnya beliau ini kan nanti turun sebelum Tugu Malang terus alun-alun itu, di situ dia turun. Nanti dia jalan belok ke kiri, jalan gunung-gunung itu. Jalan pahlawan-pahlawan ada siapa Patimura segala macam. Nah, rumahnya beliau ini, si cewek ini di Jalan Diponegoro nomor 3 di Mudun bis, melaku, melbu. Jalan Diponegoro. Nah, begitu turun.
jam 5 esuk ya. Nang Jalan Diponegoro, begitu nomornya kan 3, Diponegoro 3. Begitu arep nomor 3 kayak gini. Orang ya orang delok omahe Mas. Wes sampai uliwat nomor 3 dia baru merasa aman. Terus balik ke jalan besar lagi nyegat bis meneh Bali Yojo. Ini aku mau melajari nabi-nabi Rasul-Rasul orang sing nganti koyo karena dia cintanya itu dihormati begitu rupa sehingga dia tidak akan sentuh, tidak najis cinta itu. Tapi dia ya wis ngono kuwi kok. Nek kowe kuat kowe ngono kuwi, kowe tak akoni guruku. Kuat kowe ngono kuat. Kadang-kadang pas ditanya soal ngono kuwi kok angel iki. Makanya Mas Iman ini sedang memimpin editing untuk bikin 4 buku mengenai umbu. Dan ini tidak boleh ketahuan oleh umbu. Kalau sampai ketahuan umbu, buku itu dibubarkan, itu nama dia marah besar dia. Jadi dia ini yang membiayai adalah seorang pengusaha besar Cina yang setelah sama umbu 25 tahun itu baru dia ketemu dia Cina ini. Cinanya ini juga pengagum umbu luar biasa dan selama kenal sama umbu 35 tahun itu tidak boleh ketemu seniman-seniman. Jadi teman-teman nggak tahu bahwa umbu itu punya teman itu. Baru setelah saya kemarin ke sana pas dia sakit itu baru umbu perintah kepada si Cina ini untuk datang ke acara kita di rumah puisi itu. Baru untuk pertama kalinya orang si Cina itu, si pengusaha itu ketemu sama teman-teman. Dan pengusaha ini luar biasa juga cintanya sama umbu. Dihormatinya luar biasa. Dia bikin rumah untuk bapaknya si Cina ini. Begitu rumahnya jadi bapaknya mati. Terus dia bersyukur kalau gitu rumah ini memang untuk umbu ini. Nah, umbu tiga yomakku. Umbu tiga yomak. Jadi tidak ada meja, tidak ada kursi, tidak ada. Enggak ada apa-apa nih omah ini sini meng buku karo koran. Jadi munggah-munggahan di sini koran. Buku kok isinya buku kan. Orang tatanan kan, orang mau menusuk kayak angel gitu loh, menusuk kayak dia gitu. Pengaking nanti saya kurang ngerti umbu ini aduh seneng di loh. Tak sedikit gitu. Tak inteli. Tahun 7 bulan tak inteli, tak tut jam 8 bengi kayak dek metu kayak santri kayak kalau nggak ngandut terus bawa sabun gini ya. Lagu nang jero kampung. Hilang nanti mau. Jadi sampai hari ini saya belum bisa menemukan di mana umbu nantinya. Akhirnya kita simpulkan di jalan-jalan di orang tua atus ya. Oke teman-teman sekalian, oke ada pengembangan kita loh, Mas Tanto loh ya. Mas Tanto di sini dong sama Pak Mulya Muzamil. Saya mau ingin workshop dulu sama teman-teman. Ini kan ada Kongres Umat Islam. Kowe iki wis Islam bro. Sing wis muslim angkat tangan. Ayo. Lihat ini, cengki ini belum ada yang muslim. Jadi tidak mungkin Anda masuk front pembela Islam. Islam. Dari mangsamu sing ngarep wis Islam apa? Ya belum ta ya meh Islam. Kuwi nek cara Jawa nek bahasa Indonesia kayak sepanjang Kongres Umat Mudah-mudahan Islam atau berusaha sekeras mungkin Islam. Apa menanya nih? Hampir. Jogi. Bisa atuh paling. Ini kayak temen Kiai Kanjeng ketemu orang Jawa yang nggak pernah ke Jawa karena lahir di Suriname tapi berbahasa Jawa abad 18. Jadi kowe Jawa, aku Jawa. Kowe apik, aku apik. Terus ini, bahasa Jawa ini menurut kowe Islam, aku mabuk. Aku ojo Islam apik, aku mabuk ojo Islam. Apik tahu Mas? Apik lagi. Timbangannya Islam ning kan mending wong sing lanang aku mabuk, aku medok.
ojo Islam apa? Iki. Ayo milih ndi saiki. Jadi kowe arep melu pertengkaran Sunni Syiah lah. Islam urung cetha arep Sunni iki. Ahlussunnah wal Jamaah apa to? Ya ora mudeng ta. Kowe ya mesti ditakoni, iki utang kurang dibayar takoni. Ahlussunnah wal Jamaah iki apa iki jan angel tenan iki. Saya bukan meremehkan, bukan teman sekalian, wis saya dadi menungso sing berusaha apik sih. Muga-muga nek wis dadi menungso sing apik karo Islami ya gathuk-gathuk sithik-sithik. Syukur-syukur Gusti Allah ngakoni Islam. Sebab kowe iki muslim ora muslim sing sertifikasi sapa? Sapa sing ngerti disertifikasi apa dulu? Lah kok kowe ngaku-ngaku? Dadi nek kowe dikasihke wong kayaknya agak bener ya. Saya sudah dari dulu merasa belum Islam. Saya sholat, tapi apa benar sholat saya diterima Allah kan saya tidak tahu. Ya kalau ke jalan bisa sih saya yakin, tapi kan ya nggak usah bawa keluar. Gitu loh. Jadi ini saya kongres umat, lumayan lagi. Iki kira-kira diserbu hari. Iki rono dalam konstelasi di dunia belum ada ini. Sing ngono kan takfiri Wahabi gitu. Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, LDI, MTA, Al-Irsyad, Hizbut Tahrir, sapi turutin meh Islam. Ayo, kira-kira dimsani lagi meh Islam. Lah isem meh kok resi gila. Isem meh kok turun kok yang dari mana? Meh ya. Nah ini kalimat di bawahnya dari Sabra. Mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Nanti Sabrang yang wajib menjelaskan itu. Tapi sebelum itu, Mas Jengki, Mas Iman, Mas Mustafa segala macam, ini nanti kalau agak telat jam 3 nggak apa ya? Wes, saya akan siji. Wes, jelas identitasmu ya. Identitasmu adalah burung cetak. Ya tak? Jadi orang bukan gede-gede toh, ning lak mergo urung cetha pengen cetha, bendina berjuang nyedak-nyedak Gusti Allah, nyedak-nyedak Kanjeng Nabi. Lak ngono toh, ya lah ya sinau-sinau Quran sithik-sithik, sak-isa-isane, ya toh. Kan lumayan. Kita timbangane nek wis kan apa ya wis ya. Kan mending ragu-ragu toh. Nek sing ora ragu-ragu Quran la raiba fihi hudan lil muttaqin nek kowe. Lha iki salat iki pun nggih ya. Sakjane nggih. Seperti itu ya. Gitu loh. Ini bentuk tawadhu atau bentuk kesombongan? Kita tahu diri toh. Wong mulane saiki nek kita persempit dengan mencari apa yang benar bukan siapa yang benar. Jadi saya iki orang ngomong sing bener KPK apa Polri. Aja ngono. Engko sih. Sebab nek kowe sing bener KPK Polri kan kudu melalui riset yang complicated. Ya kan? Ini bener lah sama iki di perkarakan ini bener lah cara. Kowe lah kudu dadi penyidik kowe. Motor kowe. Belum apa kowe? Jadi penyidik nyambut daerah cetok, harus menyelidiki barang ngono. Jadi sing bener orang KPK, orang kasih, ayo digoleki apa sing bener kuwi jane. Sing piye? Perkara iki kowe ngene apa ngono sing penting aku ngerti nek iki sing bener. Jadi Islam bener jelas. Tapi kowe muslim apa ora, aku muslim apa ora, ayo saling berendah hati satu sama lain. Bener lah. Yuk kita berendah hati satu sama lain. Ya aku iki yo mulai kan aku kan mentidakkan semua dulu, ojo, gue nak ngiyaki aku, ya gue tau aku itu ya, mulai aku sering miso itu dalam rangka
menjaga makommu ya, supaya engkau tidak mengkultuskan aku. Kalau engkau mengkultuskan aku malu sama Rasulullah, maka aku musuh dalam akan menyelamatkan engkau semua. Mulu alasan aku susah gak dimalaikat itu. Ya musuhan teman. Anak orang kedo nyembah aku piye? Tanggung jawab dengan Quran. Dan lagi enak tuh, kalau tadi saya bilang teman di sini gue aku ora takon kowe sapa. Mosok aku ngarani kowe luwih apik timbangane kowe ya ora iso. Mulane ayo golek sing bener sing piye, sing apik sing piye, penerapane, panggonane, makome wonge wis kok durung, ayo berarti satu sama lain, tapi husnudzon satu sama lain, yang penting outputnya akhlakul karimah. Outputnya adalah salam, rahmatan lil alamin satu sama lain. Gitu loh. Jadi di sini menjadi merdeka, apa kamu Kristen, apa Islam, apa Buddha, apa menjadi nomor 2, karena yang nomor 1 adalah apa sing bener. Itu pun kalau sudah ketahuan apa yang benar, tidak pasti harus kita omongkan. Mas Herman ki loroi dikon sendakep kan kaya wong mati ya, mesu deh. Mesu cerita Mas Herman. Dikon sendakep kon tobat. Jadi orang ngarep mati ki, kowe iki jan salah muka. Ini ora tobat saiki ning kubur wis dijajar karo malaikat. Ayo tobat saiki. Iki orang mati ngomong bener kok omongane. Ning kok api ora ngomong kene. Tadi saya ada datang di sini seorang ibu yang sakit pakai kursi roda diantar oleh ambulan dan itu saya sayangi, semua saya sayangi. Tapi saya tidak judging, saya tidak menilai, saya tidak menuduh, saya tidak. Yuk kita satu sama lain itu saling berendah hati, saling tawadhu, saling husnudzon. Yang penting outputnya itu rahmatan lil alamin satu sama lain. Bisa nggak rahmatan lil alamin keluar dari bukan orang Islam? Bisa banget, setelah asu besok. Ya, asu menjaga rumah kita, betul nggak? Berarti rahmat. Kalian tuh kata asu itu harus kita kalian bebaskan dari otak kalian, karena anggar kata asu langsung kalian terlibat di dalam pengkutukan terhadap sesuatu. Itu mau perlu betul-betul. Aku mulanya aku seneng karo asu, mergo asu iki sambat karo aku. Aku bisa apa? Aku paham kan. Bisa sabar kowe iki. Mulya kowe iki jasa sapa mulya. Asu disalah-salah. Kulo iki mboten tahu korupsi, mboten tahu nyolong, mboten tahu. Pakai untuk lambang keburukan itu. Bukan menungso iki. Mulane nek ngomong asu yo aja seneng. Mulane aja seneng nek nanya seneng asu. Karena Anda sudah ilmunya sudah tinggi. Sudah ketinggi. Oke teman sekalian. Sebelum ini kata-kata ini pintu masuk. Sabar nggih. Kayak ini, sabar. Tenang wae. Gue tahu gunung istiqah ini. Wah, nek sapa iki? Pasif gue wis nyekel mic kan. Mikrofon. Itu orang udah pegang mikrofon. Itu maksudnya apa? Itu orang sudah pegang mikrofon. Itu what does it mean? Maksudnya apa? Coba istilah ini dan Twitternya gitu. Orang wah itu sih Muntasir sudah pegang mic itu orangnya. Sudah pegang itu artinya dia sudah punya alat produksi untuk mengkomunikasikan sesuatu secara luas, karena ini pengeras suara, betul. Jadi dia punya alat produksi, dia punya alat kekuasaan, apa mereka? Dia punya alat untuk mempengaruhi orang lain, dia punya kekuatan untuk berkuasa, benar ya? Beda nggak Anda nggak pegang mic sama saya pegang mic? Beda jauh. Nah kalau Anda jadi pejabat, Anda pegang mic,
Anda jadi orang terkenal, Anda pegang mic, gitu kan? Anda jadi orang kaya, Anda pegang mic, itu satu istilah. Jadi nek kowe ndelok anakmu kayak perhatikan, oh bocah iki bakatnya gede untuk pegang mic. Oh, saya mulai senyekel mic guys. Itu maksudnya dia sudah mulai bisa mempengaruhi, bisa mengkomunikasikan sesuatu, bisa mengekspresikan. Jadi dia sudah bisa mendayagunakan kemerdekaan ekspresinya dan seterusnya. Oke ya? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi sekarang yang berkuasa siapa di sini? Yang pegang mic. Sekarang orang mic piro iki? Mam, aku yo turun. Orang mic piro iki? 0, lu, 4, 5, 6 dicoba Pak Sowan. Saya minta 6 orang maju ke depan. Pegang mic. Dimu. Ayo gue pegang mic saya gitu. Ayo cepat, siapa? Bebas. 1, maju. 2, para panelis agak mundur selangkah. Pegang mic ya, mic-mu iki siji meneh, iki siji. Ayo Mas. Agak ke tengah sini enggak apa-apa. Bisa tengah sini. Kita penolong di sini tengah sini. Anda fokus di sini. Anda jangan kewo sama kami. Gue sini kau mic. Gue harus dilantik. Mas mic-nya dipegang. Ya. Oke. Wes tinggal deh. Sit. Kowe iki ekspresine raimu wis mic kok. Mikrofonik. Lumayan lumayan. Ayo salam lagi. Masih ada 2 lagi, 3 bahkan 3. Silakan Mas. Ya, sini tengah sini. Jangan pedulikan kami yang di belakang. Jangan pedulikan. Ya. Pegang. Masih ada meja tolong Mas, mikrofon. Pegang. Ya. Masih ada 1 lagi. Putri. Ayo adik. Ayo Mbak, maju. Ya ngomong ngerasa ana pimpinan Kiai Kanjeng ngerasa menahan diri. Begitu ana cawe kok abang-abang enggak apa. Sufi ini bahasa Jawanya ngamuk. Oke, sekarang masuk di sini. Anda jangan pedulikan saya. Sini saja. Yuk. Ya Mas. Oke. Sekarang terserah Anda berdekatan. Terserah Anda. Anda yang pegang mic. You do whatever you want to do. You handle everything. Now. Ayo. Lada, diberi kebebasan, diberi mikrofon, isi gojek-gojek, orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada jamaah Muhammadiyah. Ini ya titik oke. Nama saya Suryadi dari Warung Boto dekat Gembira Loka. Bukan dalamnya, tapi ya kadang-kadang kok ada teman yang bilang, oh kandang nomor piro Mas? Gitu, sebut-sebut mawon. Saya di sini juga bingung mau ngobrolin apa. Cuma kemarin saya itu membaca buku, ini membaca sebuah jurnal atau artikel ya, yang isinya tentang kebudayaan Barat yang membahas tentang ilmu waktu yang dikeluarkan dari pendapat dari Albert Einstein. Nah, terus mengenai
percepatan yang mungkin sudah dijelaskan oleh Cak Nun pada Maya sebelumnya. Sebenarnya di dalam jurnal tersebut membahas tentang, mungkin yang saya kutip itu tentang kecerdasan dari kapasitas IQ Albert Einstein itu sekitar mungkin 200 apa ya, sekitar segitu. Terus itu dia baru membahas mengenai waktu. Mungkin kalau disambungkan dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Albert Einstein itu tidak ada apa-apanya dengan Kanjeng Nabi. Dia menguasai dan mengerti Al-Quran, sedangkan kita mungkin hanya 1%. Itu pun tidak ada. Yang membuat saya menjadi apa ya? Ya bergetar. Dan kita itu hanya tahu gitu, tanpa mengerti. Nah, ketika saya membaca itu, oh iya. Al-Quran ini wis jelas. Kabeh iki kehidupan ada di dalam Al-Quran. Ini urip iki kuwi kudu nglakoni ya apik. Ning kadang ya ora iso apik ya didik meh apik. Terus Kanjeng Nabi mengerti dan memahami. Ya kalau mengerti mungkin belum, untuk memahami. Saya interupsi sedikit. Teman-teman yang lain, ini Anda bukan sedang ada di forum mainnya, terus Anda menunggu giliran ngomong orang. Kue ini wis nyekel kekuasaan masing-masing. Kue untuk interupsi, untuk motong, untuk bantah, untuk isu, untuk segala macam. Anda sedang berlatih merdeka, Anda sedang berlatih untuk handling, untuk menjadi khalifah. Jadi Anda boleh monggo saja. Silakan. Ya, saya mungkin masuk ya. Mungkin malam ini mencoba untuk menjadi riak sedikit dulu, nggak apa-apa. Karena saya sendiri jurusan saya adalah perbandingan mazhab dan hukum. Jadi untuk berbicara konteks Syiah, Ahmadiyah, Sunni dan kemudian yang lainnya, itu saya sudah bosan gitu. Jadi malam ini saya cuma ingin membaca sholawat saja kepada Nabi, untuk kemudian biar kedepannya seperti apa yang disampaikan kami lebih tenang begitu hidupnya. Sa'alullah barina yuballighuna amanina. Sa'alullah barina yuballighuna amanina. Artinya mas. Sa'alullah, aku meminta kepada Allah barina yang menciptakan kami semua, yuballighuna amanina, di mana Allah akan menerima amanina, segala permintaan kita untuk kemudian menjaga bangsa Indonesia ini. Wa yudhib minnal akbar Rabbi faj'alna minal akhyar. Mungkin bisa bareng-bareng satu kali saja mungkin. Hafal. Satu kali saja. Bareng-bareng berdoa kepada Allah. Satu kali lagi. Sa'alullah barina yuballighuna amanina.
waj'alna minal akhyar. Terakhir dari saya mungkin, Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, ya Tuhanku, semoga Engkau menciptakan atau menjadikan kami semua minal akhyar, sebagian dari orang-orang yang terpilih. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang lainnya. Ini saja. Monggo jemaah mungkin bisa sholawat kita kirim kepada Kanjeng Nabi kaya Kanjeng Sunan Kalijaga. Mugi rawuh mriki. Niki apa nggih? Leri-ler wis. Leri-ler tandur sulilir kaijo royo-royo tasenggota manten anyar tasenggota manten anyar bocah amon Basut dodot ira kanggo basut dodot ira kumitir beda ing pinggir tondo mono jumantono kanggo sepo mengko sore. Mumpung kalangane mumpung kalangane Asura iyo. Ya mas, ini artinya apa ya mas? Ini mungkin sudah paham semua ya, ini mahasiswa dan orang dewasa. Langsung saja ini maaf, mungkin saya tidak akan banyak. Perkenalkan.